Ya, bukan hanya kita polanya, tetapi sebelumnya sudah kita lihat ada banyak sekali penolakan di sana. Kemudian yang kedua, entry kita di sini dengan dasar adalah penolakan panjang. Tadi masuk sudah belum? Ada penolakan yang panjang, dua penolakan panjang. Berada di level psikologi. Kemudian berikutnya ketika dia naik tidak mampu, kemudian dia ditolak lagi. Nah, kita bisa masuk lagi di sini. Kita entry pertama sell kena floating. Kita entry sell, persiapkan langsung area atau batasan rugi kita 400 sampai 500 itu di mana itu? Ya, mungkin di ujungnya sini tidak sampai. Kalau kita tarik ke ujungnya sana adalah sekitar 400 sekian. SL-nya di atas ada gerakan ke atas dulu, buyer. Tapi tidak masalah, masih jauh. Kemudian ditolak lagi oleh seller dan ternyata sudah tebal, kita masuk sell di sini boleh. Artinya ini menggunakan koreksi. Jadi banyak trigger yang kita bisa ambil di sana. Kemudian ada lagi warna berubah sudah, penolakan sudah, breakout terakhir ya. Yang terakhir adalah dengan breakout. Nah, breakout ini harus banyak dicoba. Breakoutnya sejauh mana? Yang valid itu bagaimana? Yang sedang itu bagaimana? Yang valid nanti tentu ketika breakout di sini. Ya, ketika breakout kuat di sini dia akan lanjut turun. Perhatikan, ketika dia breakout kuat, ini warna merah ini, dasar kita adalah breakout. Ya, dasar yang kita gunakan untuk entry breakout. Maka ketika sudah breakout di sana, tidak usah tunggu panjang, ganti candle, kita ambil posisi sell. Dasarnya sudah ada. Ini kita dapat lumayan. Tidak usah muluk-muluk terlalu bawah, kita 100-200 dibiar cukup ya. Ini sudah banyak, 400-an. Oke, kira-kira seperti itu, mungkin bisa nanti dipraktekkan. Minimal satu trigger itu dicoba 100 kali transaksi buat catatan di sana. Kalau kita tidak pernah belajar banyak dengan trigger yang ada itu, kita hanya entry dipraktekkan, kemudian tanpa ada catatan, tanpa ada koreksi, maka seterusnya tidak akan terbentuk pikiran bawah sadar kita atau intuisi kita. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Pak Irmansyah, monggo silakan ditanyakan saja. Oke, ada pertanyaan Pak Irmansyah mungkin, monggo kalau mau bertanya. Diaktifkan dulu audionya, yang itu yang sebelah bawah kiri itu diklik aja dulu ya, biar yang ada gambar audionya itu nanti hilang centangnya ya. Oke, silakan Pak. Jadi yang trigger yang dua arah itu kayak gimana Pak? Yang apa Pak? Trigger yang dua arah. Dua arah maksudnya gimana? Trigger yang apa namanya? Yang dua arah ya kali ya? Yang dua arah itu yang mana? Yang Dua naik? syarat, dua syarat. Oh, dua syarat. Dua syarat ini ya. Oke. Trigger yang dua syarat itu satu, ketika dia berada di level psikologi warnanya berubah. Oke, saya coba untuk cari yang bebas yang lain ya, biar nanti tidak menjadi settingan. Perhatikan ketika dia sudah mencapai level psikologi, baik itu tertinggi maupun terendahnya. Saya ngambil yang di bawah dulu, atau di atas bolehlah. Ya, perhatikan ketika dia naik kuat sekali. Perhatikan ketika dia naik kuat sekali. Ya, tadi mana tadi? Hilang. Oke, saya coba untuk cari yang ini. Dua syarat itu artinya ketika sudah mulai berubah warna, kemudian ada konfirmatornya. Ketika dia naik kuat di sana, kemudian mulai berubah warna, kemudian ada satu warna yang memperkuat posisi dia. Kalau dia merah turun, berarti harus ada warna lagi yang sama. Ini dua syarat. Jadi ada perubahan warna di ujung trennya, kemudian dikonfirmasi candle yang berwarna yang sama. Ya, tentu penolakannya kita lihat. Kalau penolakannya di atas, artinya ekornya di atas, memperkuat posisi seller.
Maka di sini entry kita di sini. Entry-nya harus tunggu selesai. Ini kalau misalkan di H1, di M15 pun sama. Di M15 pun sama. Jadi kalau di M15 itu ya, kalau di M15 itu juga berlaku. Nah, ini misalkan begini. Ketika dia naik, kemudian dia berada di level psikologi, ada benturan di sana. Kemudian satu berubah warna, yang kedua ada konfirmator warna yang sama. Kemudian perhatikan penolakannya. Kalau penolakannya di bawah hati-hati, kalau penolakannya di atas artinya memperkuat posisi seller. Maka entry kita di selanjutnya. Ini di time frame M15 pun sama. Jadi cara membaca trigger itu sama, Pak. Kalau dia turun misalkan, turun kuat, kemudian ada warna berubah, tetapi tidak ada konfirmator, maka kita tidak jadi buy. Ya paling tidak ada nunggu konfirmatornya lebih kuat. Jadi berjajar minimal 2. Contoh, dia turun lagi, ya ketika dia naik kemudian turun lagi sampai di sini. Nah ternyata di bawah ini juga ada level psikologi sebelah kirinya. Ya kita lihat di sebelah sini apakah ada level psikologi. Nah di sini ternyata yang betul-betul ada penolakan, kemudian kalau kita lihat paling tidak ada penolakan di sana. Di sini ada penolakan. Artinya meskipun kita terlalu jauh, kita lihat di sini minimal yang sebelumnya ini ya dia maksimum di sini. Ekornya di situ. Kemudian merahnya turun lagi, terhenti di situ lagi. Nah, dari dua ini kita bisa tarik sebagai level terdekatnya. Ini. Dia level terendah yang dicetak dalam beberapa candle terakhir adalah di sini. Kemudian perhatikan ketika selanjutnya dia tidak mampu turun dan langsung naik, berubah warna hijau, maka konfirmatornya harus hijau di sini. Kita entry sesudahnya. Lah itu kan warnanya merah. Sebelum merah ini naiknya luar biasa. Kita masih kebagian lumayan. Kita masih dapat kebagian sekitar 100-an. Di time frame rendah M15 target kita minimal jangan 100, turunkan. Target kita antara 50 hingga 60 bolehlah. Ya, jangan terlalu banyak karena ini time frame rendah, beda dengan H1. Kemudian ketika di ujung atas, ada ndak nanti konfirmatornya? Kalau ndak ada ya ndak usah. Ketika di atas sama, kalau ada konfirmator kita bisa entry sell. Di atas ya, kalau di atas sell, kalau di bawah buy. Ada banyak kita bisa nanti uji di time frame yang kalau saya lebih suka time frame H1 ya, fokus di H1 sehingga betul-betul stabil kita di H1. Ketika naik turun pun sama. Yang penting ada di level psikologinya. Itu kalau menggunakan dua syarat tadi. Demikian juga ini yang naik ini. Ya, ini ada candle yang berubah warna. Kemudian syaratnya konfirmator di sini. Kita ambil posisinya kecil-kecilan tidak masalah. Kita ambil sell di situ. Kemudian ini sudah turun tapi tidak mampu. Candle ini kita tidak profit. Profit itu baru sampai di sini. Baru di candle selanjutnya 150-an ini sudah tercapai sudah. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Tadi Pak, yang terakhir itu tadi apa saya belum nyatet semua Pak. Karena yang apa itu? Yang trigger, ya. Satu dengan pola candle, terus koreksi paham ya Pak ya? Iya koreksi paham. Nanti kalau pas lagi naik, kita bisa ambil posisi. Maksudnya yaitu koreksi, kemudian dua syarat, kemudian dua penolakan panjang, ada perubahan warna. Ini sebenarnya paling gampang karena kelihatan di sana. Ini sering dicoba. Ya. Gimana? Sering dicoba aja kalau pas perubahan warna di puncaknya. Di puncak itu bisa dengan level psikologi, bisa dengan ringnya, kemudian mulai berubah warna. Tetapi kalau bisa di sebelah kirinya itu candlenya mulai kecil. Ya contoh begini ya. Biar nanti makin valid ya, makin valid itu ketika candlenya makin kecil. Contoh begini. Ini naik kuat sekali. Kemudian setelah itu perubahan warna, ada perubahan warna di sini. Nah, perubahan warna ini akan lebih
valid ketika sebelumnya di sini candlenya mulai kecil dari candle hijau, kemudian candle hijau lagi lebih kecil lagi, jadi ukurannya lebih kecil lagi volumenya. Kemudian setelah itu dikuatkan dengan candle merah, ini justru memperkuat. Jadi di sini pun kita bisa langsung entry sell. Dasarnya bukan hanya merah ini, tapi dari strukturnya dari mulai hijau-hijau kemudian tebal jadi kecil tiba-tiba. Ini kan langsung terjadi penurunan kekuatan yang drastis begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu maksudnya doji bukan? Doji ini. Doji. Iya, doji berada di ujung atas. Nah, doji ini bisa bertanda kan pembalikan. Ya, kira-kira doji boleh, tapi kita melihat dari perubahan warna juga boleh, dapat dua-duanya. Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya mungkin dicoret-coret bolehlah untuk mengingat, sekedar mengingat. Nanti kita sering lakukan pengulangan biar nanti. Saya kalau sambil lihat catatan kan. Iya, itulah penting Pak. Minimal bahasa kita sendiri ya, kita catat dengan bahasa kita sendiri. Jadi untuk mengingat-ingat saja. Berarti kalau berubah warna ini lebih tepatnya lebih akurat kalau di area level psikologi itu akan valid di sana. Lebih valid lagi ketika yang di bawah dan di atas. Berarti kalau itu posisi tadi berubah warna sama. Kalau di bawah berarti harus jadi untuk bearish atau untuk bullish bisa juga. Sama. Kalau di bawah berarti harus warna hijau. Kalau di atas harus warna merah gitu. Kan kalau di bawah kan turun dulu berarti merah. Nah, ya, untuk merah dulu, nanti kalau warna hijau gitu. Ya. Kemudian kalau naik kan hijau. Berarti kalau misalnya lagi turun, dojinya di bawah terus ada komplementer hijau, bisa ya, itu akan lebih kuat lagi nanti naiknya. Itu. Jadi dari sekian itu nanti kita uji, kita praktekkan bagaimana hasilnya, nanti akan terbentuk Pak. Lama-lama terbiasa, enggak perlu lihat tulisan, enggak perlu lihat gambar, nanti dengan sendirinya akan menancap di situ. Yang seperti yang kita lakukan. Maka teman-teman kalau bertanya, Pak ini saya kena floating sekian, kira-kira kembali apa enggak? Saya lihat sekilas saja. Ya bukan berarti simsalabim sulapan tidak ada sama sekali. Kita melihat betul dari visual itu kelihatan Pak, dari visual itu loh Pak, karena terbiasa gitu. Itu contoh begini, visualnya ini mau naik lagi, sudah tadi banyak yang tanya, mau naik turun. Ini koreksi, bahkan tadi pagi sudah kita sampaikan akan ada koreksi, tapi cenderung ke atas habis itu. Gitu. Maksud saya biar teman-teman juga memanfaatkan dulu peluang koreksinya, habis itu kita fokus ke buy karena memang trennya naik gitu. Koreksi itu kalau dilihat koreksi di sini kemungkinan sudah selesai Pak. Kalau melihat gambarnya gayanya ini sudah selesai nih, mau naik lagi jauh lebih kuat lagi. Ya, kalau nanti dia breakout di atas ini jauh lebih kuat lagi. Kalaupun turun harus diuji lagi ngelewati ini dulu. Ini sekarang jadi level psikologi. Yang di atas level psikologi terdekat di sini. Ya, nanti harus dilewati, breakout dia akan naik lagi sampai di mana? Di sebelah kiri ada level psikologi lagi, tarik di sini. Nah, gini aja dulu. Karena ini arah kecondongan menuju ke atas, sementara kecondongannya menuju ke atas. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Hermansyah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ya. Sekalian nanti banyak mencoba dulu, Pak. Kalau nanti banyak belajar, mungkin minggu depan saya akan liburkan dulu biar enggak fokus di belajar, biar teman-teman banyak prakteknya gitu. Nanti kalau ada banyak praktek, minggu depannya lagi ada evaluasi, nanti pasti banyak pertanyaan Pak gitu. Karena kalau enggak dikasih kesempatan nanti enggak belajar Pak, enggak, artinya enggak nyoba dulu gitu. Berarti malamnya ada kelas ya Pak? Nanti malam masih ada, nanti ikut aja jam 19 mungkin 19.15 nanti mungkin ya, ada berita 7:30 lagi malam lewat. Iya, nanti malam mungkin akan saya buka sampai jam 8.20 mungkin ya. Tapi awalnya sudah kita masuk dulu, awalnya sudah kita siapkan dulu. Jam 19.20 ya Pak? Ya, 19.20 itu untuk persiapan berita Pak. Nanti biar teman-teman bisa masuk semua, enggak apa-apa, biar nanti kita tunggu sampai 19.40. Sebenarnya kalau terlalu lama nunggu nanti kasihan yang belajar Pak, karena keluar masuk itu nanti mengganggu, ada suara-suara. Cuma saya biasanya saya salah lihat waktunya. Iya.
lihat waktunya pas lihat lah, iya bener, nggak merhatiin kalau 9.15. Ada berita soalnya, Pak. Ada berita itu kita nggak bisa eh, fokus lain, harus fokus berita biar Iya nanti betul nggak Pak, saya salah juga dalam. setuju. Iya, karena teman-teman pakai real account banyak, Pak. Pakai yang asli banyak. Saya sebenarnya udah nonton Pak, cuma Heeh. masih nggak Iya. berani lagi gara-gara Oke. kemarin di Iya. apa namanya dihajar market itu. Oke. Hajar dulu nih. Ya, nanti dilanjut, nanti mungkin malam bisa dilanjut lagi kalau ada pertanyaan nanti sampaikan aja di sana. Untuk hari ini sementara cukup dulu. Satu lagi Pak, Ya, silakan, Pak. cuma saya memang belum sempat lihat di YouTube Pak. Iya. Berarti kalau kemarin itu saya terakhir ikut kelas malam itu yang news itu, kemarin Pak Jaya minta pakai stop buy sama sell buy ya. Sell Sell stop sama buy stop. Iya. Nah itu cara penggunaannya gimana ya Pak? Iya, tinggal klik aja di sini, Pak. Klik new order, biasanya pakai laptop atau pakai HP, Pak? Saya pakai komputer ya. Nah, diklik aja order, kan biasa order ini. Kan muncul begini biasanya. Oke, saya coba perlihatkan dulu ketika kita misalnya new order itu bisa dengan tekan F9 atau new order di atas ini, nanti akan muncul begini, Pak. Nah, setelah ini di market eksekusi tipe yang bawah ini yang saya klik ini. Nah, ini kan ada market eksekusi, tipe ada ya. pending order di sini. Nah, baru nanti masuk di bawahnya ini dipilih buy stop, masukkan angkanya yang saya klik itu, yang saya kasih itu angkanya. Kemudian di place. Kemudian nanti tambah lagi 2 kali transaksi. Satu lagi transaksi lagi sell stop ini pilih. Nanti angkanya masukkan di sini place begitu. Itu caranya. Oh iya. Intinya di ini Berarti kalau misalkan dia bentok sama belum bentok sama angka kita, berarti yang Nggak kena. buy itu nggak kena ya Pak? nggak kena. Nanti bisa dihapus. Nggak di open ya? Nggak open, nggak rugi, Pak. Beda kalau langsung kan langsung rugi, Pak. Itu caranya. Iya, dua-duanya cuma kita pasang. Karena nggak paham tadi ya. Baik, makasih Iya, banyak. kemarin saya Iya. mencoba pas lagi kelas. Duh, gimana Nggak caranya? bisa, jangan kalau belum tahu. Makanya teman-teman yang baru itu saya kasih tahu. Kalau yang baru jangan mencoba dengan real dulu. Coba dengan latihan demo biar apa? Biar tangannya itu lincah dulu gitu loh, Pak. Gitu. Oke, sementara itu dulu, Pak. Baik, Makasih banyak waktunya. Sampai ketemu nanti malam dan mudah-mudahan ada pelajaran yang kita ambil. Terima kasih. Selamat sore dan sampai ketemu, Pak. Terima kasih Pak Wijaya. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum.